Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15, sampai ayatnya yang ke-20. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kitab Ulangan, pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan dengan tema jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Saya bacakan buat kita semua. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggung jawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa tema kita jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Hal ini mungkin, atau istilah ini sering sekali terlintas atau hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sebab memang sering juga kita bertemu atau kita sendiri bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk melakukan atau untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saya memulai dari tema ini. Apa yang sering membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Hal yang pertama ternyata dikatakan ketika kita punya ketidakpedulian atau kekurang perhatian kepada orang lain atau situasi, itu bisa menjadi batu penghalang atau batu sandungan untuk orang lain berkembang atau mendapatkan dukungan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya sikap tidak peduli dan kurang memperhatikan, ternyata kita bisa menjadi batu sandungan. Hal yang kedua, kita sering menjadi batu sandungan ketika kita sombong dan merasa superioritas. Kita merasa hebat, kita merasa selalu lebih. Itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam kehidupan kita. Dan mungkin menjadikan sebuah konflik di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jangan pernah sombong, apalagi punya sifat dan sikap superioritas dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ketidakmampuan kita untuk memaafkan. Ketika kita hanya mampu memendam dendam kesalahan orang lain dalam kehidupan kita, maka itu juga ternyata bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Yang keempat, ketika ada kecenderungan untuk selalu menyalahkan orang lain, untuk selalu memperalat, untuk selalu mengatakan bahwa oranglah yang salah, kita tidak pernah salah. Saudaraku, sahabat terbaikku, itu juga ternyata bisa membuat kita menjadi batu sandungan dalam kehidupan ini. Hal yang berikut, ketika hadirmu tidak menjadi pribadi yang mendukung dan tidak memberikan bantuan sesuatu yang dibutuhkan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita,
maka itu bisa menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika orang membutuhkan sesuatu, ketika orang membutuhkan dukungan, ternyata hadirmu tidak melakukan, tidak menghadirkan hal itu, maka itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang terakhir dikatakan, kenapa kita bisa menjadi batu sandungan ketika kita menjadi pribadi yang tidak pernah menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Kita tidak punya sikap hormat, kita tidak punya sikap memberikan penghargaan kepada sesuatu yang telah dilakukan yang baik dalam kehidupan kita, maka itu bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Saudaraku, lalu kita melihat kekuatan dari firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa ulangan ini adalah sesuatu yang dituliskan oleh Nabi Musa sekitar abad 15 sebelum Masehi, dan ulangan ini banyak hal menyampaikan, melukiskan, dan menuliskan pidato-pidato seorang Musa ketika mereka ingin atau di tepi tanah Kanaan sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, sebab kita tahu bahwa Musa tidak diberi kesempatan untuk sampai ke sana. Lalu Musa berpidato, lalu Musa menghadirkan nats ini kepada bangsa Israel ketika itu. Sebab apa? Musa memiliki beban, memiliki pergumulan bahwa bangsa itu harus menjadi bangsa yang benar-benar menjadi bangsa pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan mereka ketika itu. Latar belakang itu menjadi kuat kita untuk memahami nats firman Tuhan pada saat ini. Dan kita melihat bagaimana Musa memberikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka tidak lagi menutup mata, menutup telinga untuk nabi selanjutnya. Sebab kita melihat bagaimana Tuhan berpesan, kalau mereka tidak mendengarkan lagi suara Tuhan melalui nabi itu, maka akan ada konsekuensinya. Akan ada pertanggungjawaban yang dituntut untuk setiap kehidupan mereka. Maka saudaraku, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan, Musa mau setiap mereka hidup di dalam pribadi yang mendengarkan dan taat terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi yang akan diutus Allah. Dan ini menjadi pesan penting di dalam persiapan mereka memasuki tanah perjanjian, memasuki tanah Kanaan itu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, disinilah kita melihat apa yang menjadi keterkaitan dengan tema kita pada saat ini. Sebab memang keterkaitan tema kita, jangan menjadi batu sandungan itu, bagaimana setiap kita mampu memberikan peringatan, memberikan pesan, menghadirkan pribadi yang menjadi kekuatan untuk orang lain, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi sesuatu portal penghalang dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ingin lagi dikatakan, jika seseorang atau sebuah komunitas tidak mendengarkan atau menolak pesan disampaikan oleh nabi, maka itu akan menjadi batu sandungan juga bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Dan dalam konteks ini, kita melihat kekuatan tema itu, bagaimana pentingnya saling mendukung, pentingnya saling mendengarkan, pentingnya saling menghormati akan setiap kebaikan, akan setiap pesan yang disampaikan Allah melalui nabi. Saudaraku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa Tuhan berjanji untuk mengutus seorang nabi, pengganti Musa, atau seorang seperti Musa di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi lagi-lagi Tuhan berpesan, jangan sampai mereka tidak mendengarkannya, jangan sampai mereka mengabaikannya. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa Tuhan harus berjanji mendatangkan seorang nabi itu? Disinilah kita melihat kekuatan Tuhan itu. Kekuatan dalam arti apa? Kasihnya, kepeduliannya, penyertaannya, mengiringi langkah-langkah perjalanan bangsa Israel ketika itu.
Maka Tuhan berjanji, karena Tuhan mau ada panduan dan perlindungan untuk bangsa itu menjalani hari-hari kehidupan mereka. Nabi yang diberikan itu akan memberikan mereka panduan, akan memberikan mereka petunjuk, hukum, menjalani hari-hari kehidupan mereka, bahkan sampai di tanah perjanjian nantinya. Lalu yang kedua, alasan Tuhan berjanji menghadirkan Nabi itu tidak lain adalah Tuhan mau menunjukkan bagaimana kesetiaan Allah itu diekspresikan dengan menghadirkan penuntun, dengan menghadirkan pribadi, pembimbing yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka, di antara mereka, dari tengah-tengah mereka, menuju tujuan yang pasti itu. Hal yang ketiga, kenapa Tuhan berjanji? Alasannya tidak lain adalah Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki kedekatan yang intim dengan bangsa pilihannya. Tuhan itu punya kedekatan yang luar biasa kepada umat pilihannya. Lalu apa yang keempat? Tidak lain adalah Tuhan mau ada pemeliharaan kebenaran yang sesungguhnya yang bersumber dari Allah. Artinya janji ini memastikan bahwa ajaran dan kehendak Tuhan itu tidak terdistorsi, tidak berubah, tidak terabaikan oleh intervensi, oleh sesuatu yang mereka dapatkan nantinya di tengah perjalanan kehidupan mereka. Hadirnya Nabi, hadirnya utusan Tuhan, itu memastikan bahwa pesan-pesan Allah itu disampaikan dengan jelas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan manusiawi, oleh kepentingan dunia ini. Itu sebabnya dikatakan melalui Nabi itu akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Artinya apa? Kehadiran Nabi adalah menghadirkan perkataan, menghadirkan janji Allah di tengah-tengah kehidupan kita, bukan bersumber dari Nabi itu sendiri. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats ini? Hal yang pertama, pentingnya untuk selalu dengar-dengaran dan menghormati pesan-pesan spiritual yang datang dari pemimpin rohani, yang datang dari nabi-nabi di masa kini. Benar, mungkin nabi itu, mungkin pemberita itu punya kelemahan, punya kekurangan dalam kehidupan ini. Tapi ingatlah bahwa nabi, bahwa seseorang yang dipilihkan Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran ketika itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Maka jangan takut kecewa, sebab setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya itu dipastikan adalah kebenaran. Maka jangan lihat orangnya, tapi lihatlah, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang dia nyatakan. Yang kedua, tidak lain adalah adanya sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk setia di dalam kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kasih Allah, hiduplah dari petunjuk-petunjuk yang disampaikan secara spiritual di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di sini kita melihat sebuah refleksi yang kuat sekali bahwa khotbah ini, pasal ini mengajarkan bahwa menolak perkataan Allah, menolak kehadiran firman Allah akan diminta pertanggungjawaban. Artinya apa? Semua ada konsekuensi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita selalu dengar-dengaran, ketika kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menguasai seluruh kehidupan, seluruh aktivitas kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.